anu dia bilang, Dek, "Assalamualaikum, perkenalkan ih, saya direkam nih. sebagai coach." Direkam nih, Bu Irma. Oh, Nggak bisa tuh langsung masuk di anu kah yang ini yang sekarang. Harus masuk di ruang utama dulu. Nggak bisa langsung ke sini. Ada deh kenapa tuh ini deh. Mas Tuna, Ini saya langsung kamera masukin dulu di itu. room utama, baru Hmm. langsung pilih ini. Oh enggak, itu anu Ji. Hampir nih. Teh. Ada mak. Oh, cepet tuh. Ya keluar mungkin yang satu itu. Ya, Mm-mm. oke. Mulai Miki. Mulai, Dek. Iya, Dimulai, Mi, Bu. iya, mulai Mi. Enggak Hah? anu itu. Iya, mulai Mi. Oh, Kalau oke. tadi yang saya tanggap Ibu udah bilang langsung Miki. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, saya Ibu Irma sebagai coach dan Ibu Susi sebagai coaching pada kasus satu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik Ibu Susi. Ibu Susi sendiri, ya, Udah, lanjut. Nggak ada Ciko dengar. Lanjut Miki. belum pick Ulang up Mi. karena ada suaranya Ibu. Masa? Tidak, nah bilang Ibu tadi kalau masuk Miki di room, langsung Miki. Oh, Nggak ulangi bicara tadi. apa-apa. Ulangi Ulangi Miki, tadi. ulangi Miki. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu Susi. Ibu Susi sendiri apa kabar? Alhamdulillah, saya sedikit baik Bu Irma. Apakah Ibu Irma punya waktu untuk Oh iya, saya? tentu saja ada hal apa ya Bu Susi? Oh iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Irma. Apakah Ibu Irma bersedia berbagi dengan saya, mendengarkan saya? Tentu saja Bu Susi. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu Susi harapkan? Oh iya Bu, kedepannya saya ingin menemukan solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Oh iya, begitu ya Bu. Tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Oh iya, kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Begini Bu, permasalahannya terjadi dalam kelas Bu terkait murid saya Bu Irma. Oh, begitu ya, Bu Susi. Permasalahannya dengan murid-muridnya Ibu. Kalau boleh tahu, permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa, Bu? Nah, jadi permasalahannya Bu, di kelas saya itu ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan itu kenapa ya, Bu? Iya Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid tersebut mengalami kesulitan Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Kira-kira faktor apa ya yang paling memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi?
Iya, Bu. Sudah saya pertanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu belum sarapan dari rumah, Bu. Dan ada juga anak lainnya saya pertanyakan kepada mereka, memang mereka ada yang memiliki pemahaman yang masih lambat, Bu Irma. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang belum sarapan dan ada yang daya serapnya lambat ya. Jadi, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak tersebut, sehingga dapat menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya, Bu, setelah menerima pembelajaran yang saya ajarkan itu, mereka paham dan dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan, Bu, dan mereka bisa fokus dan tidak hanya diam atau melamun atau menggeleng kepala saja, Bu Irma. Oh, iya ya, paling tidak memberikan respon yang baik ya atau, merespon positif dalam pembelajaran. Baik Ibu, setelah Ibu Susi mengetahui penyebab masalah ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya, Bu, terpikir oleh saya ada beberapa langkah yang ingin saya lakukan. Nah, hal pertama yaitu bagi murid yang tidak sarapan, tadi saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting ya, agar mereka bisa belajar dengan tenang. Kemudian sarapannya harus dilakukan di rumah dan menginformasikan kepada orang tua murid agar memberikan sarapannya di rumah setiap pagi. Dan untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Seperti itu, Bu Irma. Oh ya, oh ya. Baik Ibu Susi, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Di mana Ibu Susi mengingatkan pentingnya sarapan untuk murid yang tidak sarapan. Di mana pengaruh sarapan itu sangat penting karena sarapan merupakan sumber energi buat anak-anak agar anak-anak bisa konsentrasi dalam belajar. Kemudian untuk anak yang kurang pemahaman memberikan bimbingan yang lebih nih ya. Kemudian kalau boleh tahu Bu ya, bimbingan yang seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh iya, Bu, bimbingan yang saya akan berikan itu berupa latihan soal-soal tentang pemahamannya, tentang materi yang sudah saya berikan, Bu. Oh begitu, tapi, tetap Ibu bimbing terus-menerus gitu ya? Iya, dibimbing sampai bisa, Bu, insya Allah. Oh ya, sampai bisa ya Bu. Baik Ibu, kapan bisa kira-kira dilakukan bimbingan tersebut? Biasanya saya berikan pada saat selesai jam pelajaran, Bu, agar tidak mengganggu pelajaran yang lain. Oh ya, bagus itu Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap, rencana penyelesaian masalah Ibu ini, yang Ibu terapkan nanti? Oh iya, Bu, tentunya saya akan melakukan secara kontinu atau terus-menerus, Ibu Irma, sampai saya melihat perubahan yang terjadi dalam murid-murid saya itu, Bu. Oh ya, iya Bu ya. Terus, kira-kira siapa saja yang bisa, membantu Ibu dalam menjaga, komitmen itu, Bu? Nah, dalam hal ini tentunya kepala sekolah, Bu, sebagai atasan saya. Kemudian orang tua yang akan bekerja sama dengan saya dan rekan sejawat, Bu. Oh iya, saling berkolaborasi, Bu ya, untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Oh iya, Bu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid, Bu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Susi ini ya. Berarti untuk kedepannya agar, siswa lebih fokus dan memahami pelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus, menjalin komunikasi yang baik, terutama terhadap orang tua wali. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih, kepada murid yang, membutuhkan gitu ya, Bu, ya. Baik Ibu Susi, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Susi sekarang?
Baik, Bu. Alhamdulillah saya sudah sedikit lega, Bu, karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Wah, luar biasa, alhamdulillah ya kalau begitu, Bu. Baiklah Ibu, saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa ya, dan saya mengharapkan mudah-mudahan, Ibu Susi bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu Susi rencanakan dengan penuh semangat ya, Bu. Baik, Ibu, insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh semangat, Ibu, dalam membimbing anak didik saya, Ibu. Amin, luar biasa ya Ibu Susi. Baiklah Bu Susi, apakah masih ada hal lain yang Ibu bicarakan? Terima kasih, Ibu Irma. Mungkin sudah cukup, Ibu, untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya yang telah diberikan untuk saya. Sama-sama Ibu Susi, semangat terus ya, jangan pantang menyerah Ibu Susi ya. Oke, mungkin sekian percakapan kita kali ini Bu Susi ya. Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Sekarang kami dari kelompok 5 ingin membahas kasus dua. Yang pertama, saya sendiri sebagai coach, yaitu Ibu Susi, dan sebagai coachingnya yaitu rekan saya, Ibu Irma. Nah, di sini kami sebagai rekan sejawat di sekolah. Oke. Silakan, Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Alhamdulillah baik. Bu Irma, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Susi. Maaf Bu Susi, hari ini saya mengganggu Bu Susi. Begini Bu Susi, ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Ya, tidak apa-apa, Bu Irma. Ada waktu yang saya luangkan banyak, Ibu. Ada apa ya, Bu? Begini Bu Susi, saya ingin sharing sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh iya, Bu. Bisa. Oh ya Bagaimana Bu, ya? begini harapan saya bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oh iya, Bu, ya. Bu, baik. Berarti Ibu ingin mencari solusi ya, Bu, dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Iya Bu, eh Nah, kira-kira masalahnya seperti apa ya, Bu Irma? iya begini Bu Susi, di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jadi, dia tuh suka mengganggu teman, suka suka buat keributan, dan akhirnya, terkadang menimbulkan perkelahian begitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya, lalu apakah Bu Irma sudah mencari penyebabnya? Kenapa murid itu bisa buat jahil, mengganggu teman dan akhirnya membuat keributan, Bu Irma? Iya sih, Bu, saya perhatikan, sepertinya mereka ini meminta diperhatikan secara lebih begitu, Ibu. Dan mungkin kesadaran dalam diri mereka itu jadi juga kurang kurang ya tentang, mungkin nilai-nilai kebajikan, kira-kira begitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Irma. Jadi ada ya yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian gitu ya, Bu ya. Dan apakah Ibu sudah tahu faktor yang menyebabkan terjadinya itu apa saja, Bu? Ya itu tadi Bu, kayaknya sih mereka, ingin diperhatikan lebih. Kemudian, kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan untuk, lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Oh iya, Bu. Baik. Nah, Bu Irma, seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu itu nantinya? Ya harapan saya sih Bu, semua murid ini lebih memiliki, sikap saling menghargai, saling menghormati, sehingga, di dalam kelas itu bisa tercipta, lingkungan belajar yang aman, terus nyaman, kondusif, seperti itu Bu.
Oh, begitu, Bu. Nah, tadi kan Bu Irma sudah tahu nih faktor-faktor penyebab masalahnya. Dan kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk Ibu bisa mengatasi masalah tersebut? Ya Bu, mungkin, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid saya. Misalnya itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian, saya akan menjalin kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua murid saya, terus, agar, di mana kolaborasi dan komunikasi itu, eee, kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak tersebut supaya, pribadinya bisa menjadi lebih baik. Oh, iya Bu Irma, berarti komunikasi positif ya Bu ya. Ya. Luar biasa sekali ya Ibu Irma, dan langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus, dan menurut Ibu langkah yang Ibu ambil itu, apa peluang yang dapat Ibu ambil dari langkah yang Ibu ambil tadi? Ya tentunya, harapan saya itu mereka ini nanti dapat, memiliki kesadaran intrinsik, sehingga mereka tidak bersikap jahil, tidak lagi mengganggu teman, kemudian berhenti berbuat kegaduhan, bisa lebih menghargai dan menghormati temannya, Bu. Oh iya, luar biasa ya Bu Irma. Dan kira-kira kapan Ibu bisa melakukan pendekatan personal terhadap murid Ibu? Ya, yang jelasnya, setiap kali ada kesempatan ya, Bu, misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar dan, di situ saya bisa menanamkan, nilai-nilai kebajikan tadi. Saya akan melakukan pendekatan, personal ini di waktu jam-jam istirahat, ya di waktu senggang lah, Bu, pokoknya setiap kali ada kesempatan dan waktu senggang. Oh iya Bu Irma, luar biasa ya Bu. Berarti nanti Ibu akan melihat situasi juga ya Bu ya, untuk melakukannya. Baik Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari permasalahan yang Ibu terapkan ini Bu Irma? Tentu saja, mungkin saya akan melakukannya secara, kontinu Bu ya, atau terus-menerus, secara konsisten ya Bu pastinya, sampai ada perubahan dalam diri murid saya ini yang, bisa merubah murid saya itu, ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oh iya, Ibu itu sangat bagus ya Bu Irma. Nah, dan siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam membantu jalannya komitmen Ibu Irma ini? Tentu saja saya harapkan, bantuannya itu adalah yang pertama, yang pastinya orang tua wali murid tentunya ya, Bu, ya, kemudian kepala sekolah, selaku pimpinan, juga rekan sejawat saya agar saya bisa, bersama-sama membimbing anak-anak tersebut. Mungkin dengan rekan sejawat, saya akan melakukan sharing dan mungkin ada masukan positif yang bisa saya terapkan bagaimana bisa membimbing anak-anak tersebut. Sehingga, ke depannya, agar mereka bisa memiliki sikap positif dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Oh iya Bu, berarti kolaborasi yang Ibu yang akan Ibu harapkan, dan bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu? Mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada, murid saya, kemudian menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua murid pastinya, Bu, ya, terus dengan rekan guru, dan semua, Ya. mendukunglah Ibu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, terus kondusif, sehingga dapat membangun kesadaran intrinsik dalam diri anak-anak murid dan agar mampu menjadi, pribadi yang lebih baik tentunya untuk anak-anak, didik saya dan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sebagaimana yang diharapkan. Oh iya ya, baik baik Bu Irma. Jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak murid Ibu Irma, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua murid, kemudian teman sejawat dan kepala sekolah ya, sehingga membangun kesadaran intrinsik
intristik ya. Nah, semoga anak-anaknya Ibu Irma nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, Bu Irma. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Itu yang sangat saya harapkan, Ibu. Iya. Nah, Bu Irma, bagaimana perasaan Ibu Irma hari ini setelah bercerita dengan saya terkait pengalaman permasalahan Ibu di kelas? Alhamdulillah sekali Bu ya, jadi agak sedikit lega Bu. Jadi insya Allah bisalah saya menghadapi murid-murid saya yang jahil ini untuk kedepannya, biar mereka semua bisa jadi anak yang lebih baik, supaya tidak berantem lagi, gitu Bu ya. Oh iya, alhamdulillah, iya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Irma ya untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik ya Bu Irma. Insya Allah siap Bu, siap. Nah, baik. Apakah ada lagi Bu Irma yang ingin disampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Ibu. Ini terima kasih banyak nih atas waktunya dan kesempatan Ibu berikan kepada saya nih Bu. Iya, sama-sama Bu Irma. Nah, semangat terus dan pantang menyerah ya Ibu Irma. Ya, siap Bu. Terima kasih Assalamualaikum. Bu ya. Ya, Eh, sama-sama Bu Irma. Mungkin sudah cukup ini untuk masalah saya Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang lebih yang telah diberikan untuk saya. Iya, sama-sama Bu Irma. Saya juga ikut senang jika bisa membantu mendengarkan permasalahan Bu Irma. Terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah percakapan yang coaching yang telah kami berdua lakukan di kelompok 5. Terima kasih. Apa mau dibikin? Tunggu mie instruksinya Ibu. Ada mie setengah jam tuh? Maybe, mungkin, ya. Bu Irma untuk PPT-nya nanti foto yang begini nah, yang begini. Berdiri Ki. Oke, ada di fotoku begitu nanti aku kirimkan Ki. Oh, oke deh.
Sudah selesai Ibu Irma? Sudah selesai? Oh Iya, iya, sudah Bu. oke di Sudah room selesai utama. Bu. Ibu Susi Iya masuk Bu. di room utama Iya, pengisian iya Bu. lembar refleksi ya. Iya Bu. Iya, iya, iya. Pakai dulu, pakai dulu, pakai. Iya. Iya, pakai.